يد الفرج العاجل واللطف الشامل الحفظ الكامل لنا ولإخواننا المسلمين وفيها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وجميع النبيين والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى رسولنا أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله سيدنا بن المقدم محمد بن علي بعلم سيدنا علي المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف للشيخ أبو بكر بن سالم سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران سيدنا الشيخ عمر مهضر أصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب هادي بن صادق بن الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى ركيا الحاج عبد الحميد ركيا مسلم كأحمد بشير كأحمد جفري كأحمد سهل وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي أن الله ثم إلى الحبيب مالك بن محمد الحبشي الشيخ عبد الرحمن البيبعي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد طول العمر في طاعة الله في خير ولطف وعافية وأن الله يتقبل الصلاة والدعاء ويصلح شأننا في الدارين إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وبجار dulu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan petunjuknya, di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Musalla Ar-Rahmah untuk memakmurkan musalla dan memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah, dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan segenap ta'mir Musalla Ar-Rahmah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu syair dikatakan, "Udhran ya Rasulullah, in qassartu fi wasfika, fa inna jamalaka lan yusafa." Ada seorang pensyair mengatakan, "Udhran ya Rasulullah, maafkan wahai Rasulullah, in qasartu fi wasfika, kalau saya belum sempurna di dalam mensifati dirimu. Fa inna jamalaka lan yusafa, karena sesungguhnya keindahanmu wahai Rasulullah tidak akan bisa disifati. Saking mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'at qadiman dzarratun min jamalika." Ada riwayat dahulu datang sedikit daripada keindahan dirimu. Qad jammalar rahmanu minha Yusufa, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf indah. Jadi keindahan paras Nabi Yusuf, wajahnya Nabi Yusuf itu tampan, ganteng, mugeni, itu bagian dari keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lebih indah lagi, lebih sempurna lagi. Wallahi law anna qalama az-zamani minal bidayati ila nihaya dhalla yusifu maktafa. Demi Allah, kalau pena yang ada di dunia ini mulai dari zaman awal sampai akhir itu terus mensifati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maktafa, enggak cukup. Wallahi law anna ma'al bihari bi jam'iha, demi Allah, kalau seandainya lautan, semua lautan yang ada di jagat raya ini jadi tintanya, kanal midadu liwasfi Ahmad makafa, jadi tinta untuk menuliskan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan cukup. Yakfihi annal badra yukhsafu nuruhu wa nurun nabiyyi lan yukhsafa. Sudah cukup menjadi bukti kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan purnama itu cahayanya bisa padam, sedangkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah padam. Itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang riwayatnya hidupnya disebutkan secara terperinci semua, lengkap. Kalau kita telusuri nabi-nabi lain,
Tidak ada. Nabi Musa misalnya, kita hanya mengetahui mungkin lahirnya, hanya sedikit yang disebutkan kisah-kisahnya. Tapi bagaimana Nabi Musa itu berbicara, caranya Nabi Musa berbicara, apa yang dibicarakan, bagaimana caranya Nabi Musa itu berpakaian, bagaimana aktivitas Nabi Musa seterusnya, tidak lengkap. Mungkin kita bisa kumpulkan hanya dapat berapa lembar. Tidak selengkap baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah ini semuanya lengkap, mulai lahirnya, ketika diasuh oleh ibundanya, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya dan seterusnya. Kemudian bicaranya bagaimana, itu lengkap disebutkan oleh para ulama. Saya di sini mengambil bab ya yang saya ambil di sini itu bagaimana cara berbicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini teladan kita. Kita semuanya sepakat tidak ada teladan yang lebih baik dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar pada diri Rasul ada suri tauladan yang baik. Tidak ada teladan yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan bagaimana cara berbicara Rasulullah SAW. Karena kalau mau dibaca semua nggak cukup. Ini kita ambil yang penting, yang urgent bagi kita sehari-hari. Karena mulut kita ini yang paling sering kita gunakan. Sampai ada orang yang pakar itu mengatakan kalau orang laki-laki itu berbicara sehari 20.000 kata yang diucapkan. Sedangkan orang perempuan itu 40.000. Lebih banyak perempuan. Di sini disebutkan babu kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan bagaimana berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Sayyidah Aisyah berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara tidak lewat begitu saja, tidak seperti kita membaca buku. Tidak seperti kita membaca hadis, enggak cepat-cepat seperti itu. Walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin. Akan tetapi Rasulullah itu kalau berbicara, beliau berbicara tutur katanya jelas, faslin dan terperinci. Yahfazuhu man jalasa ilaih. Orang yang duduk bersama Nabi bisa hafal perkataan Nabi. Enggak banyak yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sehingga sahabat Rasulullah itu bisa hafal apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasulullah datang ke rumah adiknya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu punya adik, punya saudara yang masih kecil. Kebetulan dia punya seekor burung untuk main sehari-hari. Biasa anak kecil kan begitu. Waktu itu meninggal, mati itu burung-burungnya. Sedih ini saudaranya Anas. Rasulullah datang jenguk. Rasulullah hibur hatinya dia dengan mengatakan, "Ya Aba Umar, ma fa'alan Nugair." Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan oleh Nugair? Nugair itu burung yang kecil. Burung kecil. Tasghir dari nugur. Rasulullah ini menghibur hati si saudaranya Anas bin Malik ini. Lagi sedih karena mainan yang biasa dibuat main sehari-hari mati.
nangis. Anak kecil kalau kehilangan mainan itu nangis, luar biasa sedih. Rasulullah menghibur hatinya dia dengan mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nufair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nufair, burung yang kecil itu. Imam Syafi'i radhiyallahu an, waktu beliau nginep di rumahnya muridnya itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini punya anak perempuan itu suka meneladani kisah-kisah orang soleh. Dan Imam Ahmad bin Hambal ini kagum dengan gurunya sendiri yaitu Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Imam Syafi'i itu kedudukannya seperti matahari di dunia dan seperti afiat kesehatan di dalam tubuh manusia. Imam Ahmad bin Hambal tanya kepada anaknya, ada gantinya gak? Matahari kan gak ada gantinya. Kalau musnah udah, ada gantinya matahari? Gak ada. Begitu juga afiat kesehatan. Itu Imam Syafi'i diumpamakan oleh Imam Ahmad bin Hambal seperti matahari di dunia dan seperti kesehatan yang ada di badan. Kalau sudah hilang gak ada gantinya. Artinya kalau Imam Syafi'i meninggal dunia gak ada gantinya, tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Ini Imam Syafi'i waktu nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, anaknya nih senangnya luar biasa. Kenapa? Senang meneladani orang-orang soleh. Kebetulan yang dikagumkan oleh Imam Ahmad itu Imam Syafi'i sendiri, gurunya, karena dikit-dikit menyebut Imam Syafi'i itu begini. Kebetulan Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Oh, ini anaknya luar biasa senangnya. Akhirnya ingin tahunya si anaknya ini, anaknya Imam Ahmad bin Hambal luar biasa. Ini Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, guru abahnya. Apa sih yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sehingga abah saya kagumnya luar biasa? Begitu di malam hari, Imam Syafi'i tidur biasa, sedangkan Imam Ahmad dan putrinya ini dia mulai. Akhirnya putrinya penasaran tuh, ketika diintip, loh Imam Syafi'i kok nggak bangun dari tidurnya? Heran ini, sampai fajar. Akhirnya udah subuh, tanya ini anaknya Imam Ahmad tanya kepada abah, wahai abah, Imam Syafi'i biasa-biasa saja amalannya. Kita qiyamul lail tapi Imam Syafi'i tidur. Kebetulan lewat Imam Syafi'i waktu itu. Gak enak lagi diomongin kan. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal tanya kepada Imam Syafi'i, wahai guru, bagaimana malam ini? Bagaimana malam ini? Bagaimana engkau ketika ada di rumah saya? Oh, kata Imam Syafi'i, luar biasa, ini malam yang paling berkah buat saya. Ini malam yang paling indah buat saya. Kenapa? Karena saya menyimpulkan satu hadis yang saya sebut tadi. Ya Aba Umair ma fa'alan Nufair. Jadi tidurnya Imam Syafi'i itu bukan tidur pulas seperti kita, terlelap, tidak. Beliau sedang menyimpulkan satu hadis, kalamnya Rasulullah. Ya Aba Umair ma fa'alan Nufair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nufair? Dari hadis itu disimpulkan ada 100 hukum oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dapat futuh, dapat keterbukaan di dalam memahami hadisnya Rasulullah ketika nginep di rumah imamnya Ahmad bin Hambal. Berkah kata Imam Syafi'i, ini malam yang paling berkah kata Imam Syafi'i. Jadi beliau menyimpulkan di malam itu 100 hukum dari hadisnya Rasulullah yang singkat. Di antaranya, boleh seorang itu membuat kalimat yang akhirnya itu hurufnya sama dan kalimat berikutnya juga sama. Seperti tadi, mafa ya Aba Umair mafa'alan Nufair. Jadi seperti buat puisi atau syair itu diperbolehkan. Dalilnya dari mana? Dari sini. Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi? Boleh memelihara seekor burung asalkan diberi makan, dirawat. Jangan sampai diganggu, jangan sampai disakiti. Boleh. Asalkan dirawat, diberi makan. Kemudian juga diperbolehkan bergurau kepada anak kecil. Jadi Rasulullah itu nggak tegang hidupnya. Ada kalanya beliau bergurau juga kepada anak kecil. Kemudian juga boleh
memberikan kunyah walaupun orang itu nggak punya anak. Itu kan kata Aba Umair. Biasanya kata-kata Abu itu untuk orang yang memiliki anak. Misalnya Abu Muhdar, berarti anak pertamanya dia adalah Muhdar. Itu sunnah kalau orang yang memiliki kedudukan ulama kita beri embel-embel Abu Fulan, itu sunnah. Tapi ternyata tidak harus dia memiliki anak, walaupun dia nggak memiliki anak, seperti anak kecil ini. Jadi segitu banyaknya disimpulkan oleh Imam Syafi'i, katanya sampai 100 hukum dari satu kalamnya Rasulullah yang singkat ini. Ya Aba Umair ma fa'ala Nufail. Itulah kalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, singkat tapi memiliki makna yang banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berbicara, qala kana Rasulullah SAW yu'idul kalimata thalathan lituqala anhu. Rasulullah itu kalau berbicara diulangi 3 kali supaya apa? Bisa dipahami. Kadang-kadang diulangi sampai 3 kali. Seringkali diulangi 3 kali ucapannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga beliau mengucapkan salam itu sampai 3 kali. Karena nggak ada yang jawab salam pertama, kemudian yang kedua nggak jawab, akhirnya sampai ke 3 kalinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berbicara kadang-kadang disertai dengan senyuman. Beliau itu terkadang sambil senyum. Sehingga ada satu sahabat Rasulullah itu namanya, bukan namanya itu ya, panggilannya Abu Darda. Abu Darda itu kalau berbicara sambil senyum. Sambil senyum. Akhirnya orang-orang itu mengatakan ke Abu Darda apa? Wahai Abu Darda, setiap aku melihat engkau berbicara, kenapa sih engkau sambil tersenyum-senyum gitu? Nanti membuka peluang orang itu akhirnya mencemooh kamu. Apa katanya Abu Darda? Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbicara, beliau sambil senyum. Jadi sahabat Rasulullah ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah beliau ikuti. Karena Rasulullah adalah panutannya beliau, panutannya mereka. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah beliau lakukan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau bepergian baca doa safar, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca alhamdulillah, kemudian baca subhanallah, subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah itu Sayyidina Ali ini sambil senyum. Ada orang tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau barusan ini yang ikut bersama Sayyidina Ali dalam rombongan, engkau kok habis baca doa safar, baca doa tadi yang disebutkan itu, setelah itu kenapa engkau senyum? Apa kata Sayyidina Ali? Dulu ketika aku bersama Rasulullah, yang aku lakukan ini, itulah yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu setiap baca doa safar, setelahnya beliau senyum. Kenapa? Sayyidina Ali waktu itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau setelah baca doa safar itu senyum? Kenapa? Karena Allah mengatakan inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala faghfirli idza qala Allahumma ghfirli dzunubi. Allah itu kagum kepada hambanya ketika dia mengatakan, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku. Berarti dia tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ada Tuhan yang tidak mengampuni, tidak bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dilakukan juga oleh sahabat-sahabat. Itu mereka betul-betul mengikuti jejaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosanya kalian. Mereka betul-betul paham firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi.
Bahkan nggak sampai di sini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika melaksanakan ibadah umrah atau haji, bingung apa niatnya. Sayyidina Ali dari Yaman waktu itu, Rasulullah dari Madinah. Nggak tahu bagaimana cara niat yang terbaik. Beliau menggantungkan niatnya kepada niatnya Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Allahumma inni ahlaltu bima ahalla bihi Nabi Allah. Ya Allah, saya niatkan sebagaimana yang diniatkan oleh Rasulullah. Niatnya digantungkan kepada niatnya Rasulullah. Akhirnya ketemu di Mekah. Makanya di antara ulama kita, guru-guru kita selalu mengajarkan ketika niat itu kita nggak tahu bagaimana niat yang terbaik untuk satu ibadah atau untuk satu kebiasaan kita, digantungkan kepada niatnya Nabi. Saya niatkan sebagaimana yang diniati oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu Sayyidina Ali juga begitu. Jadi mereka betul-betul meneladani Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau pakai sarung itu setengah betis. Sampai ada sahabat mengatakan, turunin wahai Utsman sedikit saja. Apa kata Sayyidina Utsman? Inilah uzratu Rasulillah. Dulu Rasulullah pakai izar, pakai sarung itu seperti ini. Jadi tinggi gitu. Semua yang ada yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka ikuti. Sayyidina Abdullah bin Umar itu, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, itu dia pakai sendal, buat sendal, minta ke tukang jahit sendal, itu dia minta modelnya as-sittiyah. Ada salah satu model waktu itu yang selalu dipakai Rasulullah itu as-sittiyah namanya. Sayyidina Abdullah bin Umar selalu minta kalau menjahit kepada tukang jahit yang menjahitkan sendal, dia minta modelnya seperti itu. Ditanya oleh tukang sendal, kenapa kok maunya model seperti itu? Karena sendalnya Rasulullah seperti itu. Sampai sendalnya Rasul diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi mereka luar biasa sekali di dalam meladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan juga Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tanya kepada khalnya, pamannya, yaitu Hindun bin Abi Hala. Karena Hindun bin Abi Hala ini orang yang kenal dengan Rasulullah, tahu betul sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Beliau tanya, sif limamtika Rasulillah. Wahai pamanku, sifatkan kepadaku bagaimana cara Rasulullah SAW berbicara. Maka Hindun bin Abi Hala menjawab, karena Rasulullah SAW mutawasil al-ahzan, daimal fikrah. Rasulullah itu terus menerus sedih. Tapi sedihnya Rasulullah itu bukan karena kehilangan sesuatu atau karena tidak mendapatkan sesuatu. Tidak. Sedihnya Rasulullah itu karena banyak memikirkan umatnya. Kita ini selalu dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika membaca satu ayat itu, intu adibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mau siksa mereka, terserah, mereka adalah hambamu. Itu perkataan Nabi Isa, ada di dalam Al-Quran. Rasulullah baca ayat ini diulang-ulangi oleh Rasulullah, beliau sedih. Beliau nangis waktu itu. Sampai datang malaikat Jibril, dapat perintah dari Allah, tanyakan kenapa Rasulullah ini nangis. Malaikat Jibril tanya, ya Rasulullah, ma yubkika, ya Rasulullah, kenapa engkau ini nangis kan? Kata Rasulullah, ummati. Yang kupikirkan umatku, bagaimana nasibnya itu. Ini kita yang selalu dipikir oleh Rasulullah SAW. Akhirnya malaikat Jibril kembali lagi melapor. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, kasih tahu kekasihku Muhammad, inna sanurdika fi ummati. Aku akan membuat dia ridho dalam urusan umatnya. Wala nasu'uka fi ummatika abada. Dan saya tidak akan mengecewakan kekasihku ini Rasulullah di dalam urusannya umat. Akhirnya malaikat Jibril kembali lagi dan melapor kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
Islam yang sangat sayang kepada kita. Sebelum kita lahir, beliau sudah memikirkan kita. Daimal fikrah, Rasulullah itu selalu memikirkan. Jadi tafakkur. Laisa lahu raha, enggak ada istirahat sama sekali. Enggak ada libur. Rasulullah itu enggak ada libur sama sekali. Kalau kita kan ada liburan ya. Satu pekan hari Ahad kita bisa healing atau kemana lah. Rasulullah enggak ada begitu. Allah mengatakan kepada Rasulullah, fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai satu ibadah, bergegas untuk melakukan ibadah lagi yang lain. Jadi nggak ada henti-hentinya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawilas sakti, beliau banyak diam. La yatakallamu fi ghairi hajatin. Beliau tidak pernah berbicara tanpa ada kepentingan. Artinya tidak pernah berbicara yang sia-sia, tidak pernah. Urusan dunia beliau dibicarakan apa yang nggak ada nilainya, nggak ada keuntungannya, nggak ada manfaatnya, nggak pernah Rasul bicara. Selalu yang dibicarakan oleh Rasul adalah manfaat, keberuntungan. Oleh karena itu kalau umatnya itu banyak kedabrus ya bahasa sekarang ya, banyak ngomong yang nggak penting, itu tidak meneladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillah. Rasulullah itu ketika berbicara beliau membukanya dengan nama Allah, dengan bismillah. Wa yakhtimuhu bismillah, dan juga menutupnya juga dengan nama Allah, yaitu alhamdulillah. Selalu demikian. Wa yatakallamu bijawamil kalim. Dan Rasulullah itu ketika berbicara dengan pembicaraan yang singkat tapi maknanya banyak. Kalamuhu faslun, pembicaranya Rasulullah itu jelas. La fudula wala taksir, enggak ada ingin tahu apa gitu, enggak ada. Kemudian juga enggak ada kekurangan di dalam bicaranya Rasulullah. Kalau kita kan kadang-kadang disusun dulu sebelum bicara. Kadang-kadang satu rekaman itu salahnya sekian, kelirunya sekian. Rasulullah enggak ada begitu. Sekali bicara rapi, tersusun rapi, jelas, bahasanya bisa dipahami. Dan kalamnya Rasulullah itu nggak bisa disingkat, tidak bisa diringkas. Kalau kita baca kitab fikih itu banyak ringkasannya, ada kitab ini diringkas lagi. Imam Nawawi itu punya garangan Minhaj. Minhaj itu ringkasan dari Muharrar. Itu ringkasan. Kalamnya Rasulullah itu nggak bisa diringkas. Itu kesempurnaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam Maulid Dibai, idza takallama ka'annama ad-durru yasqutu min dalikal kalam. Rasulullah itu kalau berbicara seakan-akan keluar dari mulut Rasulullah berlian-berlian, butiran-butiran berlian. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa bil jafi walal muhin atau walal mahin. Rasulullah itu ketika berbicara enggak keras, enggak kaku, dan juga tidak menghina kepada seseorang. Atau pembicaranya tidak dihina oleh orang. Karena berwibawa, ada karisma di dalam bicaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa lihat beliau tidak menghina kepada siapapun. Tidak pernah Rasulullah menghina orang. Maka dari itu kalau ada umat Nabi Muhammad SAW menghina kepada saudaranya yang Muslim, itu bukan teladan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu diajarkan oleh Allah, qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, berbicaralah yang terbaik. Sampai dalam satu perkataannya juga yang direkam di dalam Al-Qur'an, diabadikan di dalam Al-Qur'an, qul la tus'aluna amma ajramna. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian tidak akan ditanya terhadap kesalahan kami. Orang kafir kan menuduh kepada umat Islam kita salah. Rasulullah diajarkan oleh Allah, katakan kepada mereka, kalian tidak akan ditanya atas kesalahan kami. Karena masing-masing dipertanggungjawabkan dengan dirinya kan. Wala nus'alu amma ta'malun. Dan kami tidak akan ditanya atas perbuatan kalian. Di sini Allah mengajarkan
Jangan menuduh walaupun kepada orang kafir. Kata-katanya bukan bunyinya begini, wala nus'alu amma ajramtum, dan kami tidak ditanya atas kesalahan kalian, enggak. Kami tidak akan ditanya atas perbuatan kalian. Tidak menuduh di situ. Itulah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya menjaga lisan kita. Lisan kita ini kecil, ya, tapi bahayanya besar. Kadang-kadang kita menuduh orang begini, mencaci orang, itu bukan teladannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang, ya, itu dikenal banyak sedekah, banyak puasa sunnah, banyak sholat sunnah. Ini sahabat berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu fulanah itu ada orang perempuan, itu dia banyak sedekah, banyak sholat sunnah, ya, banyak puasa sunnah, ibadahnya banyak, luar biasa. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisani. Cuma ada satu kejelekan dia, apa? Dia mengganggu tetangganya dengan lidah. Kalau berbicara kasar kepada tetangganya, kalau berbicara menyentuh perasaan orang, menuduh, mencaci, ini padahal ahli ibadah ini. Apa kata Rasulullah SAW? Dia fitnah, dia di dalam neraka. Yang banyak ibadah saja, ahli ibadah, nggak bisa jaga lidah, apa kata Rasulullah? Di neraka. Dan yang diganggu tetangganya ini, yang diganggu tetangganya bukan ulama, bukan aulia, bukan kekasihnya Allah. Lebih-lebih kalau yang diganggu, yang disakiti oleh lidahnya, itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga ini kita punya lidah. Lidah kita ini nanti anggota tubuh kita, ya, itu nanti akan mengadukan lidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena paling lancang dia. Makanya hati-hati, penting kita menjaga lisan kita. Kalau kita mau meneladani Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah mencaci maki. Mungkin ini yang bisa disampaikan, ya, mungkin ini bekal untuk akhirat kita. Ini bekal untuk kita berjumpa kepada Rasulullah. Malu kita kalau berada di barisannya Rasulullah, tapi kita menyakiti umatnya Nabi Muhammad SAW. Mau taruh di mana muka kita nanti di hadapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, lidah kita ini, itu yang keluar itu dari hati kita. Kalau yang keluar itu kata-kata yang kotor, berarti hati kita kotor. Ya, mulut kita ini ibarat isi dari hati. Jadi yang hati kita ini ibarat wadah. Wadah itu kan tergantung isinya apa. Kalau isinya air yang bersih, ya keluar air bersih. Kalau isinya air seni, keluarnya air seni. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga lidah kita. Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته كلة الفقر وتوجته بديجان ما بد